Teman-teman santri Pondok Pesantren Dur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini malam ke-17 benar ya. Kita kembali akan mengkaji kitab Ihsaul Ulum karya Abi Nasr Al-Farabi. Kita akan membahas soal fisika menurut Al-Farabi ya. Halaman 67 sebenarnya sampai 74, tapi ini terlalu panjang ini. Agak mustahil juga kalau kita semuanya hari ini. Paling nggak kita pecah jadi dua. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'allif hadzal kitab yaitu Abi Nasr Al-Farabi, juga untuk muassis hadzal ma'had yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah juga untuk guru-guru kita, orang tua kita masing-masing, kerabat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dzurriyyah kita, orang yang menyayangi kita, juga sahabat-sahabat kita yang sebagian sakit ya, semoga mereka sehat kembali ya, dan kita juga senantiasa terjaga kesehatan kita, sehat walafiat, berkah kehidupan kita, dan sukses, senantiasa sukses fid din wad dunya wal akhirah. Ala diniyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya yang baca Mas Malik ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu rabi'u fil ilmi tabi'i wal ilmi ilahi. Al-ilmu tabi'i fal ilmu tabi'i yanduru fil ajsami at-tabi'iyati wa fil a'radi allati qiwamuha fi hadhil ajsam. Ya, fi hadhil ajsam. Wa yu'arriful asya'a allati anha wallati biha wallati laha tujadu hadhil ajsamu wal a'radu allati qiwamuha fiha. Oke, cukup. Al-faslu ar-rabi'u, pasal ke-4. Fil ilmi tabi'i, mengenai ilmu tabi'i. Tabi'i itu artinya natural sciences ya. Ilmu alam ya, atau nanti bisa juga diartikan fisika. Wa ilmil ilahi, ilmu ilahi apa? Ilmu Tuhan, ilmu ketahuan berarti metafisik. Teologi, tapi ini nanti secara spesifik metafisika ya, metafisika. Al-ilmu at-tabi'iyyu ya. Ilmu alam atau natural science atau fisika ya. Fal ilmu tabi'iyyu, adapun itu utawi ya, utawi ilmu tabi'i, ilmu alami, bahasa Jawa ini apa angel. Kalau di pesantren yang pakai bahasa Indonesia itu mubtada itu adapun. Khobarnya itu. Kalau fa'il siapa gitu. Yang gitu-gitulah. Ada Madura pakai bahasa Jawa paling ya. Baca-baca ini mubtada apa? Dining. Panikah itu khobar. Panikah khobar. Oke. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu adapun aja lah. Kadang bermula, cuman ada kakak saya bilang masa bermula gitu. Udah adapun aja. Fal ilmu tabi'iyyu, adapun fisika atau ilmu alam yang duru di sini melihat, tapi lebih sebenarnya memperhatikan saja ya,
membahas ya. Fil ajsami at-tabi'iyati. Membahas tentang fi itu memang di dalam, cuman ini kalau ngartiin supaya bagus tentang ya. Tentang jisim-jisim tabi'iyah. Ya. Nanti saya akan jelaskan jisim itu apa ya. Jisim-jisim tabi'iyah, al-jismu at-tabi'i. Ya. Apa itu? Saya membaca beberapa kitab nih, salah satunya Ta'rifat Jurjani. Kalian kalau mau baca apa namanya, ketemu istilah-istilah susah itu, terutama filsafat, perlu baca itu Ta'rifat Al-Jurjani. Al-Jurjani itu mendefinisikan, mensinonimkan jisim at-tabi'i dengan al-jism at-ta'limi. Jisim itu kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris kan artinya apa? Jisim itu, jisim, tubuh kan. Tapi tubuh, body. Bahasa Inggrisnya kan body. Tapi body ke bahasa Indonesia kan apa? Tubuh, nggak pas kan? Fisik lebih tepat memang fisik ya. Tapi apa namanya tadi? Artinya fisik tabi'i natural, natural fisik ya, oke lah. Atau kalau kita lihat di kamus Munawir itu jisim diartikan jisim diartikan jisim ya kan. Tapi itu jisim di kamus besar bahasa Indonesia nggak ada jisim, nggak tahu deh. Mungkin yang sekarang ada jisim, ada ya, ada ya, oke. Artinya udah jadi bahasa Indonesia ya jisim ya, oke lah. Karena kalau kita artikan jisim dengan tubuh, kita mendefinisikan tubuh kan gini kan, ya kan? Padahal nanti jisim itu ya nggak sekedar tubuh kan, kita ke badan manusia kan, ke badan kan. Padahal nggak cuma itu. Ini jisim juga ini, ya kan? Ini jisim ini, semua ini jisim juga, ya kan? Kan masa kita sebut ini tubuh kan rusak ya kita di sini. Oke, fisik, jisim aja lah ya. Al-Jurjani mensinonimkan al-jismu at-tabi'i dengan al-jismu at-ta'limi. Jism ta'limi itu kalau secara literal artinya apa? Jisim pendidikan. Enggak. Jism ta'limi itu adalah al-jismul ladzi darosathu ar-riyadhiyah. Jisim yang dipelajari oleh matematika. Ilmu ta'alim yang kemarin kita pelajari loh ya, beberapa minggu itu kan, kita mempelajari ta'alim itu sebenarnya masuknya ke matematika, quadrivium, tapi utamanya matematika. Jadi Al-Jurjani mensinonimkan jism at-tabi'i dengan al-jism at-ta'limi atau al-jism ar-riyadi. Yaitu apa? Kondisi-kondisi kuantitas yang terkait dan terpisah. Al-ahwal al-kamiyah al-muttasilah wal munfasilah ya. Itu ini versi Al-Jurjani. Tapi kemudian saya membaca bukunya Ibn Rushd, Talkhis ma ba'da Tabihah. Ringkasan metafisika Aristotle. Itu dia membedakan itu. Justru tidak sinonim itu antara jisim tabi'i ya dengan jisim ta'limi, itu beda. Kenapa? Karena gini, jisim natural ya, jisim natural dan itu gini, jisim matematis. Tadi saya mendefinisikan jisim ta'limi dengan jisim matematis saja. Karena kalau kita sebutkan jisim pendidikan agak nggak asik kan ya. Oke, jisim matematis saja. Jisim matematis itu adalah jisim yang terdapat di dimensi-dimensi yang independen dari materi namun dapat diklasifikasikan. Sementara jisim natural atau jisim at-tabi'i itu terdapat di abad di dimensi-dimensi yang dependen pada materi dan forma. Ini bahasa filsafat lagi nih, mohon maaf ini ya kan. Ngomong jisim aja udah kemana-mana. Adik, jisim matematis itu adalah jisim yang terdapat di dimensi-dimensi yang independen dari materi.
Ya kayak apa misalnya angka itu dianggapnya kayak ini jisim taklimi itu. Apa bujur sangkar yang tempo hari kita sebut lah ya. Yang dipelajari oleh geometri itu kan juga jisim itu pada titik tertentu. Nah, tapi tadi pada titik tertentu jisim taklimi itu independen, mujarrad, abstrak, tidak tergantung pada materi. Sementara jisim tabi'i itu dependen, terkait dengan materi. Nah, itu makanya ini nanti kita akan ketemu jisim yang tabi'i itu apa ya, kita akan ketemu itu. Oke. Wafil a'rad ya. A'rad itu ini istilah filsafat juga ya. Aksiden. Mas, aksiden tau Mas? Aksiden itu biasanya lawan dari necessary, tapi bisa juga lawan dari substansi. Suatu yang substansial, suatu yang aksidental, ya kan? Substansi, kalau kalian ketemu istilah substansi itu atau jauhar, ya kan? Mahiyah. Itu adalah sesuatu. Misalnya ini pulpen itu. Ini pulpen sebagai pulpen, ini adalah substansi. Ya. Mas Fawaid sebagai Mas Fawaid itu substansi. Nah, betul, ya, sifat. Arad itu aksiden, artinya bisa melekat, bisa tidak melekat, ya kan? Tapi kalau jauhar ya tadi manusia, misalnya gitu kan, manusia itu adalah jauhar, ya. Insan misalnya itu adalah jauhar, ya, atau ini substansi, ya kan? Tapi kan ini ada aksidensi ya, arad. Arad itu disebut sebagai aksidensi. Apa kira-kira sifat yang bisa terkait dengan manusia misalnya? Oke, kalau di bahasa filsafatnya ada 9. Ya, aksiden itu ada 9. Pertama adalah kualitas, ya kan? Kualitas seseorang, misalnya apa? Pinter, misalnya gitu kan? Ganteng, misalnya gitu kan? Kaya, miskin, kemudian pinter, bodoh, gendut, tinggi, pendek, dan seterusnya lah. Itu kualitas. Atau tadi misalnya ya sesuatu. Kedua adalah kuantitas. Kuantitas itu sesuatu yang bisa diukur gitu kan. Ini saya menjelaskan di sini. Kuantitas adalah aksidensi yang terhitung pada suatu substansi. Bisa diukur, bisa dihitung. Misalnya tadi manusia bobotnya berapa, ya kan? Tingginya berapa, dan seterusnya. Bisa diukur. Kalau kualitas itu nggak bisa terukur secara spesifik. Kayak misalnya saya bilang kemarin kan Mas Faik ganteng gitu kan. Bisa terukur nggak Mas ganteng itu? Enggak terukur, ya kan? Ya kan? Iya, nggak terukur. Ganteng itu kan ada apa namanya? Ada unsur subjektif, ada unsur sosiologis, ya kan? Kayak misalnya gini. Apa namanya? Definisi perempuan cantik aja itu kan beda tempat, beda waktu berubah loh itu. Definisi keren aja, ya kan? Keren zaman dulu dengan keren zaman sekarang itu beda loh, ya kan? Hampir kayak itu tadi kualitas itu ukurannya itu tidak menentu, bisa meleset. Di Afrika kalau nggak salah cewek cantik itu justru yang gemuk kan, besar gitu kan. Laki-laki yang keren tuh gendut gitu kan. Sementara sekarang definisi cantik secara umum kan biasanya apa? Kulit putih, ya kan, langsing, tinggi, semampai, saya gitu kan, montok dan seterusnya lah. Tapi itu lagi subjektif. Apa namanya? Sifatnya ada ruang dan waktu. Kalau kuantitas itu terukur. Tadi kan, misalnya ini tingginya berapa, contohnya gitu, beratnya berapa. Kemudian selain itu relasi, alaqah, itu juga aksiden, arad.
dia sebagai apa? Saya di sini saya sebagai guru, biasanya gitu kan, sebagai dosen. Kalian sebagai santri, sebagai mahasiswa misalnya gitu. Nah, itu relasi tadi kan. Terus aksidensi yang selanjutnya adalah menjawab pertanyaan waktu. Kapan? Ya kan? Kapan? Jadi terkait dengan kapan? Aksiden yang terkait dengan momentum sesuatu di dalam di kemenjadiannya. Kapan dia? Ya kan? Ini sama ini umur, ya kan? Terukur tapi dia terkait dengan waktu itu kan? Terkait dengan waktu. Kelima, tempat. Where, di mana? Ya kan? Di mana dia? Gitu kan? Nah, ini aksiden juga, aksiden. Misalnya ya kita membahas sesuatu kadang nih Islam, ya kan? Kapan? Di mana? Kan itu kan? Maka muncul Islam Nusantara, itu kan ini sebenarnya. Ada unsur-unsur aksiden itu. Kalau kemudian Islam ya satu ya, emang secara jauhar ya Islam ya satu, ya kan? Ya kan? Tapi kemudian kan relasional dan itu. Ini nih unsur-unsur aksidental. Arod, ya. Kemudian apa lagi? Waktu, tempat, posisi. Posisinya bukan di mana, tapi dia posisinya seperti apa. Ini apa namanya? Kalau di sini definisinya adalah posisi itu aksidensi sebagai efek dari tindakan. Saya harus lanjutkan dulu berarti. Posisi itu terkait dengan tindakan. Dia melakukan apa? Ya. Ketika melakukan apa, nah ini seorang ini dia melakukan apa? Nah, ini efeknya adalah posisi. Posisinya sebagai apa? Saya misalnya gini, mengajar. Tindakan saya mengajar. Posisinya guru. Gitu kan? Nah, ini posisi. Posisi, ya. Kemudian ke-8 ini afeksi, tapi sebelumnya apa? Kepemilikan. Nanti ini terkait dengan yang ke-9 adalah afeksi. Kalau kemudian dia punya apa? Ya, kalau saya tindakan saya adalah pengajar, posisi saya sebagai guru. Yang saya miliki berarti ilmu pengetahuan. Afeksi itu terkait dengan berupa resepsi atas perubahan dari sesuatu. Yang diraih apa? Misalnya, perasaannya seketika mengajar enjoy atau tidak, ketika diajar enjoy atau tidak. Nah, itu sebagai itu. Ini arok, ya. Oke, sampai sini ya. Ini yang dibahas oleh ilmu tabi'i adalah utamanya, tapi terkait dengan jisim ini. Ini semua terkait dengan jisim, ya. Al-arad, aksidensi allati yang kiwamuha, basis dari aksidensi itu fi hadil atsam, terdapat di dalam jisim, ya. Tadi jisim. Poinnya utamanya adalah di jisim. Aksidensi jisim. Kualitas dari suatu jisim seperti apa? Kuantitasnya seperti apa? Waktu, tempat, dan seterusnya. Jadi kayak sekarang membahas soal virus ya. Virus corona sama dia. Dianggapnya jisim. Nanti akan ketemu itu. Dia jisim. Aksidensinya seperti apa? Kualitasnya, kualitas merusaknya seperti apa? Kuantitasnya dan seterusnya ini. Nanti akan ketemu seperti itu. Oke. Wa yu'arrifu ilmu alam tadi atau fisika tadi mendefinisikan al-asya, hal ihwal, allati yang anha, padanya, pada jisim, ya. Hal ihwal yang terdapat pada jisim, wallati biha, yang dengan jisim, wallati laha, yang dimiliki oleh jisim, alatilaha tujadu hadhil ajsamu, mengada apa jisim itu. Hal-hal yang terkait dengan jisim. Sama dengan aksidensi, tapi ini berat. Ada 4 tadi. Nanti ada 4-nya. Sebentar. Wal a'rad allati kiwamuha fiha, dan
aksiden-aksiden yang basisnya pada hal ihwal tadi atau pada jisim. Ada 4 ini. Ada an, ya. Ada bi, ada li, ada fi. Ya. Ini 4 ini terkait dengan kausalitas. Ya. Kausalitas. Di dalam filsafat Aristotelian, sebab itu ada 4. Saya sudah pernah jelasin nih soal ini di dulu Fasul Maqal. Masih lupa? Ada 4 sebab. Ketika ada sesuatu itu ada 4 sebab. Makanya tadi unbelief. Yang pertama adalah an itu dari apa dia? Ya, dari apa dia? Itu disebut dengan kita tulis di sini lah. Ya. Ini kausalitas ini. Pertama kita pindah ke atas. Yang pertama adalah sebab material. Masih ingat yang ini? As-sabab al-madiyah, al-hayuliyah. As-sabab al-hayuli, as-sabab al-ilah al-hayuliyah atau al-ilah al-madiyah. Contohnya misalnya gini lah. Tadi pulpen ini aja ya, pulpen. Sebab materinya apa ini? Dari apa dia terbuat? Dia disebabkan oleh apa? Dia disebabkan karena dia dibuat dari sesuatu. Dari apa Mas Danis? Dari plastik. Plastik. Nah, gitu kan? Plastik. Plastik ini. Papan tulis. Ini ada sebabnya nih jadi papan tulis ini. Apa sebab materialnya? Kayu. Nah, gitu. Kedua, itu an tadi ya. Kedua, sebab formal. Formal itu bentuk. Kayu kan bisa dibentuk apa saja kan? Bisa jadi papan tulis, bisa jadi meja, bisa jadi kursi, bisa jadi pintu dan seterusnya. Ya kan? Ketika ini dibikin menjadi papan tulis, itu artinya ke papan tulisan itu adalah sebab formal bagi benda ini. Paham ya? Sebab formalnya. Biasanya kita ngomong sebab karena itu dari versi filsafat itu punya apa namanya minimal 4 pembahasan. Yang ketiga yang ini yang biasa kita sebut sebab efisien atau al-ilah al-fa'ilah, penyebab yang menjadikan sesuatu itu ada. Papan tulis ini menjadi ada oleh siapa? Nah, pembuatnya apa? Tukang kayu. Nah, itu sebab efisien. Misalnya yang bikin kopi ini apa? Mas Faik tadi ya? Siapa? Danis. Nah, itu Danis adalah al-ilah al-fa'ilah lihadhil qahwah. Ya kan? Danis adalah penyebab efisien atau aktif ya terhadap kemenjadian ini. Nah, yang keempat kayak tadi ya, ini berarti apa namanya tukang kayu tadi kan. Yang keempat adalah sebab final. Final itu tujuan. Ini dibuat untuk apa papan tulis ini? Untuk nulis, untuk ditulis, ya kan? Nah itu tadi. Artinya sebab keberadaan dia adalah untuk tulis. Tadi kopi Danis ini apa? Apa sebab final bagi kamu membuat kopi ini? Untuk diminum. Untuk diminum. Nah, iya tadi. Oh, ini kopi untuk diminum. Ah, gitu ya. Unbelief ini terkait dengan ini. Ada 4. Nggak tahu ini yang pasnya yang mana-mananya nggak dijelaskan oleh Al-Farabi, tapi nanti akan ketemu bahwa ini semua terkait dengan kausalitas. Artinya apa? Ilmu alam, ilmu tabi'i, ilmu natural science itu membahas tentang jisim, berikut aksidensinya dan kausalitas yang berkelindang dengannya. Ya, kenapa dia ada?
ini aksi dan aksinya seperti apa. Bisa dipahami sampai ini? Oke ya. Ini definisinya. Oke. Lanjut Mas Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ajsamu Iya. minha sona'iyati wa minha tabi'iyati. Was sona'iyati Wasona'iyatu dong Mas. Mithlu mislu az-zujaja azujaju az-zujaju was-siyafu saifu was-saifu was-sariru. Oke. Wabil jumlati kullu ma kana wujuduhu bisinaati wa bi iradati dong Mas. wa bi iradatil insani. Oke. Lanjut. Wa tabi'iyatu hiya allati wujuduha la bis-sana'ati wala bi iradatil insani Mas. Mislu apa itu? as-sama'u wal ardu wa ma bainahuma wan nabatu wal hayawanu. Oke, good. Wal ajsamu jisim tadi minha sebagian daripadanya bukan sonaiyah tapi sinaiyah. Sinaiyah itu artinya terbuat, artifisial. Nah, ya. Ada jisim artifisial, buatan. Sinai. Sonaa itu membuat, ya kan? Artificial intelligence kan? Kecerdasan buatan kan? Nah, ya. Jadi sinaiyah bahasa keren sekarangnya disebut artifisial, ya. Buatan. Wa minha tabi'iyah. Yang kedua adalah natural. Ada jisim tadi yang kita sudah bahas kan natural ya. Ya, ini yang kedua adalah natural. Oke. Jisim ada dua. Satu artifisial, yang kedua natural. Wasinaiyatu jisim yang artifisial mithlu az-zujaj seperti kaca. Ya kan? Oh, zaman itu kaca itu suatu penemuan yang keren saat itu, ya kan? Keren betul. Kaca itu dibuat dari apa sih? Saya juga nggak tahu. Sini ada tukang kaca sih. Kimia itu, Pak. Tapi sepertinya dari apakah dari pasir tertentu lah? Apa sih ya? Tapi keren loh itu. Kita ini sebenarnya kita biasa memakai hal ihwal, tapi sebenarnya kan kita kurang terkagum-kagum. Padahal ini banyak hal di sekitar kita itu mengagumkan loh. Kaca, ya kan? Kaca itu keren itu. Nah, kaca. Contohnya kaca. Itu wasaifu. Saifu apa? Pedang. Ya, pedang itu sama. Jisim sinaiyah. Jisim artifisial. Wasariru. Apa? Dipan, ya. Apa tempat tidur? Ranjang. Apa? Ranjang. Oke. Dipan atau ranjang, oke. Wabil jumlati secara umum, secara global, kullu yang disebut sebagai jisim artifisial adalah kullu ma segala sesuatu kana wujuduhu yang ada apa ma bisinaati dengan pembuatan, segala sesuatu yang dibuat. Wa bi iradatil insan dengan kehendak manusia. Yang disebut jisim artifisial adalah semua hal yang dibuat oleh kehendak manusia. Ya, jisim-jisim yang ada karena dibuat oleh manusia. Papan tulis ini jisim artifisial, ya kan? Handphone itu, kamera itu adalah jisim artifisial. Laptop ini semua nih yang kita sebut. Baju kita artifisial, ya. Jisim artifisial. Yang kedua, wat tabi'iyatu ay ajsam at-tabi'iyah. Jisim yang natural hiyallati itu adalah hal yang wujuduha, keberadaan jisim-jisim tersebut
labis sina'ah, tidak dibuat. Labis sina'ati wala bi iradatil insan, dan tidak dikarenakan kehendak manusia. Mithlu as-sama, seperti langit, ya kan? Wal ard, bumi. Wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi. Wan nabat, tumbuhan. Wal hayawan, hewan, ya. Jisim natural, kalau yang artifisial itu jisim yang mengada karena dibuat oleh kehendak manusia. Sementara jisim natural adalah jisim yang mengada tanpa campur tangan manusia. Ini laron-laron, ya kan? Ini jisim banget nih, indah banget, ya kan? Kita ini hidup ini kanan kiri laron semua. Aduh, bener Mas, masuk ke minuman. Nah, ya, ini jisim at-tabi'i. Udah nggak bisa diminum. Manusia sendiri itu tabi'iyah atau sina'iyah? Gimana Mas? Gimana? Manusia sendiri. Manusia sebagai manusia jisim tabi'i tentu saja. Kita nggak buat kan? Coba misalnya gini. Campur tangannya manusia. Oke, ada campur tangan manusia ya. Mas Fawaid dibuat oleh bapaknya, ya kan, sama ibunya, ya kan? Parah. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, Mas, apakah orang tuanya Mas Fawaid bisa menentukan jenis kelaminnya Mas Fawaid? Ya kan? Apakah jenis kelaminnya Mas Fawaid besar dan kecilnya bisa ditentukan oleh orang tuamu? Gak bisa itu, Mas. Iya, itu tadi kan? Jadi pada titik tertentu orang tua kita itu nerima yang pandum, nerima aja kan? Makanya kemudian sedapatnya lah mau laki atau perempuan. Itu kan ada kejadian gitu kan? Hatta kalau contohnya bayi tabung, ya kan, misalnya gitu kan? Akan sekarang bisa bayi tabung, Mbak. Bahkan mungkin ada sekarang sudah mulai diarsir soal kromosom kan, udah mulai ya. Rekayasa genetik, ya kan? Dicari tuh. Kan kalau yang laki kan X ya. Perempuan Y kan, benar kan? Kromosomnya kan? Cari. Tapi apakah ilmuwan yang kemudian mengarsir dan kemudian memilih-milih kromosom itu bisa memastikan bahwa kromosom itu akan hidup jadi laki-laki? Gak ada, Mas. Artinya, oke, ada rekayasa manusia ya. Itu bukan, kalau yang tadi bukan sekedar hubungan seksual ya kan? Ini sampai di itu, Mas. Hubungan seksual, sperma sama ovumnya dicari yang paling bisa membuahi gitu kan. Itu pun yang merekayasa itu tidak bisa menentukan minimal jenis kelaminnya seperti apa, Mas. Tidak bisa. Artinya apa? Itu tetap tabi'i, ya, tetap tabi'i. Tapi beda dengan ini, Mas. Dengan setelah hadir nih, kemudian ada operasi plastik. Nah, itu baru tadi, Mas, sina'ah. Itu sina'ah artifisial, ya kan? Mas Fawaid pengen tambah tinggi misalnya kan? Wah, dikasih kayu misalnya gitu kan. Rusak ya dia. Ya kan? Ya kan, kakinya kan ada kemudian biar kurus, kemudian ususnya dipotong, ada loh itu. Ya kan? Biar dia nggak tahu juga tuh sistemnya seperti apa. Tapi ada tuh, dipotong, ada tuh. Dan seterusnya. Artinya memang sementara saat ini ya manusia masih tabi'i, Mas. Tapi memang ada pemikiran yang mengatakan nanti kelak manusia zaman minimal cucu kita atau cicit kita itu banyak yang artifisial. Kalau tadi rekayasa genetika itu benar-benar terjadi, tapi lagi-lagi tetap tabi'i, ya. Karena pertimbangannya seperti tadi, Mas. Sedahsyat-dahsyatnya ilmuwan menentukan menganalisis dan kemudian menentukan kromosom tertentu, tetap saja dia tidak bisa memastikan bahwa kromosom itu akan menjadi laki, misalnya gitu, akan jadi manusia. Gitu. Cloning beda lagi. Sama tadi, Mas. Cloning oke kan? Cloning itu kan misalnya, wah, kita ngefans sama Mas Fawaid misalnya gitu kan? Wah, misalnya aja. Kemudian kita ambil hanya cukup rambutnya Mas Fawaid aja nih. Iya benar, rambutnya aja. Cek. Itu kemudian akan ketahuan ininya. Genetiknya. Kemudian ini entahlah, saya bukan ilmuwan ya. Intinya nanti dengan hanya berdasarkan rambut saja itu bisa membuat manusia yang percis kayak Mas Fawaid. Ya kan? Iya, itu sepertinya sinai ya kan? Tapi gini, Mas, kenapa itu masih
kita lihat sebagai hal yang tabii, karena lagi-lagi ilmuwan tidak bisa memastikan bahwa itu akan jadi sesuai dengan yang keinginannya. Kecuali nanti kalau sampai benar-benar bisa memastikan, wah itu benar-benar Sinai itu Mas. Ya. Mungkin nanti akan sampai ke Sinai. Ketika Sinai itu muncul, konsep tentang Tuhan dan seterusnya mungkin agak-agak goyang juga itu, ya kan? Wallah alam. Ya kan? Tapi tadi kan semakin misteri itu hilang itu ya tadi manusia mungkin akan jauh merasa menuhankan dirinya sendiri semacam itu. Kayak di kalangan ilmuwan itu kan sekarang ada wacana walaupun masih sekedar wacana upload ini Mas nyawa. Kalau kita sekarang kan nguploadnya YouTube gitu-gitu kan, upload kalian foto dan sebagainya. Ini kemudian uploadnya nyawa Mas. Ini nyawa kita, tapi kan ya wallah alam maksudnya apa ya? Paling mungkin yang dimaksud adalah hal-hal yang aksidental di diri kita itu kemudian disimpan sedemikian bisa dipindah tempatkan Mas, ya kan? Udah bosen nih misalnya Mas Fawaid dengan tubuh yang kayak gini kan, gitu kan? Kita bikin tubuh yang jauh lebih sempurna, pindahin aja ke sana. Nah, konon nanti akan sampai itu. Bahkan kemudian artificial intelligence kan udah sampai upaya gitu. Kalian suka nonton film-film gitu nggak? Kan itu ada kemungkinan nanti ini Mas, otak kita itu bisa diinstal Mas. Diinstal. Kalau punya otak Pak. Ya kan? Ya, misalnya Mas Danis pengen bisa bahasa apalah? Bahasa apa Mas? Bahasa Jerman Pak. Bahasa Jerman. Nah, itu pengen bisa bahasa Jerman. Kemungkinan nanti akan muncul satu teknologi di mana itu kemampuan itu cuma di chip aja Mas. Taruh aja di sini nanti kalian ini ya kan? Taruh aja di sini udah kayak naruh dulunya disket gitu loh, kayak ada lubang USB-nya. Ada lubang USB-nya, cet gitu kan. Oh, langsung ngomong apa gitu. Punya otak tadi, Pak. Kalau punya otak. Iya. Lah otaknya kan bisa diisi tadi, Mas. Oh, iya, bisa diisi. Tapi itu nanti, Mas, dalam kondisi kayak gitu yang adalah sibok, bukan manusia lagi, ya kan? Bukan sih. Artinya justru yang manusia yang normal kayak gini jadi kita ini jadi makhluk langka nanti. Karena semua orang bayangin kalau operasi plastik itu udah murah dan setiap orang bisa melakukannya, ya kan? Kita nggak suka dengan kondisi kita kayak gini, ganti. Oh, itu kan muka jadi suka-suka kita kan? Kelamin kelihatannya bagus nih kalau kita ganti. Itu kan kita suka-suka itu kan? Ya apa? Kayak USB tadi kan ganti-ganti. Mungkin aja kan? Itu sibok. Oke. Itu kajian-kajian nanti di etika sains ya, etika ilmu nanti. Boleh nggak itu, ya kan? Oke, itu pertanyaan bagus. Kita lanjut, Mas. Wahalul ajsamu atsami Mas. Udah ilaih. At-tabiiyati ya. Fi hadhil umur. Umuri ada fi ya. Fi hadhil umuri kahalul li ada ka li Mas. Kahalil. Oke. As-sinaiyati. Oke. Wa dzalika annal ajsama. Oke. As-sinaiyati. As-sinaiyata Mas. As-sinaiyata tujidu. Tujida apa tujidu? Iya. Tujidu fiha iya. Umurun kiwamuha bil ajsami as-sinaiyati. Oke. Wa tujidu laha asya. Oh tadi tujadu. Wa tujadu laha asya'an anha. Asya'un anha. Wujudul ajsami as-sinaiyati. Oke. Wa asya'un biha wujuduha. Wa hadhihi fi sinaiyati adharu minha fi tabiiyati. Oke. Wahalul ajsami at-tabi'iyati, dan kondisi jisim-jisim natural ini tadi ya, fi hadhil umur, di dalam perkara ini hadhil umurnya nggak dijelaskan,
Kahali seperti kondisi al-ajsami as-sinaiyati, seperti kondisi jisim-jisim artifisial. Wadhalika, hal itu, kesamaan itu apa? Annal ajsama as-sinaiyata, bahwa jisim artifisial tujadu fiha, terdapat di dalam jisim artifisial umurun, perkara-perkara kiwamuha, yang basisnya bil ajsami as-sinaiyati, basisnya terdapat di dalam jisim-jisim artifisial. Wa tujadulaha, ini seharusnya ini yang keduanya ini salah satunya harus ada yang tobi'iyah ini. Ini sepertinya salah ketik sepertinya. Masa kemudian jisim sinaiyah terdapat perkara-perkara seperti jisim sinaiyah lagi, yang nggak pada perbandingan ya. Jadi salah satunya ini gitu. Wa tujadulaha asyaun anha, dan terdapat pada jisim itu asyaun, perkara-perkara hal ihwal anha wujudul ajsami as-sinaiyah, yang padanya tadi kan bi ini an ya kan, yang padanya jisim-jisim artifisial itu mengada. Wa asyaun biha wujuduha, dan perkara-perkara yang dengannya ia mengada. Wa hadhi fis sinaiyah, dan tersebut di perkara di jisim-jisim artifisial itu adharu, lebih jelas minha, daripada hal-hal itu fit tabi'iyah, di tabi'iyah. Ini tadi ada kata kiwamuha bi ya kan, anha wujuduha an, bi, fi, ada 4 yang tadi loh, ya kan? Intinya yang ingin dikatakan di paragraf ini adalah apa kondisi-kondisi yang terdapat di jisim artifisial atau natural itu sama dengan kondisi-kondisi yang terdapat di dalam jisim-jisim artifisial. Apa itu? Andilifi tadi. Kausalitas 4 kausalitas itu ada di jisim natural sebagaimana ada di jisim artifisial, ya. Tapi ini disebutkan di sini apa? Asya di sini maksudnya adalah ini, kausalitas ini, ya. Hal-hal kausalitas ini adhar fit tabi'iyah, lebih jelas fi sinaiyah, ya. Fi sinaiyah adhar minha fit tabi'iyah. Hukum kausalitas itu yang 4 tadi itu yang terdapat di artifisial itu jauh lebih jelas daripada yang ada di natural. Ya kan, kalau di natural misalnya gini. Sebab materialnya papan tulis ini kan jelas, kayu, ya kan? Sebab formalnya tadi kan ke papan tulisan ini. Sebab efisiennya tukang kayu. Sebab finalnya untuk menulis, ya kan? Jelas semua itu. Tapi kalau misalnya jisim natural tadi contohnya misalnya apa? Langit, kayak gitu kan? Laron nih, laron. Apa sebab material laron? Bingung kan? Dia dari apa? Oke, dari rayap, ya kan? Dari rayap ini, ya kan? Tapi rayap dari apa? Dari laron lagi ya, muter-muter aja kan? Dari ibunya. Sebab materialnya nggak jelas. Tadi apa namanya? Oke. Sebab formalnya berarti ya kelaronan itu ya. Sebab efisiennya siapa yang membuatnya? Kan? Kita orang beragama menyebutnya Tuhan gitu kan? Kan masih itu kan? Bagaimana Tuhan menciptakannya? Kayak gitu kan? Tadi tidak semudah yang ini loh, tidak seadhar apa namanya jisim yang artifisial, ya kan? Sebab finalnya untuk apa Tuhan menciptakan laron, ya kan? Untuk apa Tuhan menciptakan rayap? Paling kita kalau di Al-Quran ketemunya kapan? Tidak ada yang abas, ya kan? Laisa fihi amrun abas. Tuhan sampai membuat perumpamaan ba'udhoh, apa namanya, nyamuk, ya kan? Nyamuk itu untuk apa, ya kan? Apa kira-kira nyamuk itu untuk apa? Apa gunanya nyamuk? Rantai makanan.
atau dengan adanya nyamuk, maka kemudian pabrik obat nyamuk muncul kan. Artinya keberadaannya mungkin pada titik tertentu ya untuk dibasmi. Ya tadi. Tapi intinya tetap ada tapi sebab final yang sesungguhnya apa? Itu kan kita cuma ngeraba-raba, ya kan? Beda dengan ini nih, benda-benda tadi kan. Ini kan unbelievy, ini kausalitas untuk papan tulis itu adhar daripada kausalitas yang terdapat di jisim natural. Yang dimaksud paragraf ini adalah itu. Ya. Lanjut Mas. Wallati kiwamuha fil ajsami at-tabiyati mislus siqal as-saqalu fis sawabi wal bariqu fis sayfi wal ish apa itu Pak? Ishfafu fi zujaji wan nukushu fi sariri oke. wal asya'u allati laha tujid. Nanti dulu Mas, itu aja cukup itu dulu. Allati kiwamuha fil ajsam at-tabi'iyah. Wallati ini ahwal maksudnya, hal. Kondisi-kondisi allati kiwamuha fil ajsam at-tabi'iyati fil ajsam at-tabi'iyati yang basisnya terdapat di dalam jisim-jisim natural mithlu as-saqal. Ini berarti apa nih? Ini seperti halus atau mengkilap fit thawbi, di baju. Ya. Ini kondisi yang terdapat di dalam benda-benda tabi'iyah. Tapi ini agak aneh ya. Kok jisim tabi'iyah contohnya adalah thawb, ya kan? Seharusnya ini sinaiyah seharusnya. Ini apakah salah seperti ini? Saya harus cek ke buku yang cetakan lain. Seharusnya ini sinaiyah seharusnya kan? Apa? Sakol itu halus atau mengkilap. Ya. Jadi merujuk ke sakolnya bukan ke thawb. Oh mungkin, ya. Iya kan? Ahwalnya itu sakolnya ya. Oke ya. Ya, cuman tadi kok contohnya ajsam tabi'iyah tapi fi thawb, gitu loh. Thawb itu kan ajsam sinaiyah, mesti gitu. Oke, halus atau mengkilap yang terdapat di baju. Wal bariqu kilau fi saif, di pedang, ya kan? Wal ishfaf, bening, ya, fi zujaji, di gelas kaca, syafaf, ya kan? Syafaf itu bening, ya. Kemudian apa tadi lanjutnya? Wan nukush, ukiran, fis sariri, di dipan atau apa tadi, ranjang. Nah, ini lebih tepatnya ini bukan at-tabi'iyah menurut saya, sinaiyah ya. Kondisi-kondisi atau aksidensi, ini bahas soal aksidensi berarti. Aksiden-aksiden yang terdapat di dalam jisim-jisim artifisial nih, seharusnya bukan tabi'iyah. Itu contohnya adalah halus pada baju, halus atau mengkilap pada baju, kilau pada pedang, bening pada kaca, dan ukiran pada dipan. Oke, ini contoh-contoh aja. Lanjut Mas. Wal asya'u allati laha tujidul ajsami hiya Tujadu Mas, tujadu al-ajsamu hiya al-ghayatu wal aghradu, iya, allati laha tu'malu mislus saubi, iya, fa innahu amalan umila apa itu? Mabni majhul nih. Liyul basa. Wasaifu. Oh ini ya wasaifi. Ya apa? Wasaifu ya boleh. Liyuqatila bihil aduwa. Oke. Wasariru. Ya.
apa sih itu? Liyattaqi Liyattaqi bihi nadawat maf'ul bih. nadawatal Ardi au li syai'in li syai'in ghairi dzalika mimma yu'malu as-sariru li ajlihi. Oke. Wazujaju tariza fihi ma la yu'manu yashfaha ada an kan ayyashfaha ghairuhu minal awani. Oke, cukup. Yang pertama tadi paragraf sebelumnya berarti apa ini? Kalau terkait dengan sebab berarti sebab apa itu? Sebab efisien, sebab formal. Sebab formal berarti halus ya. Halus mengkilap aksiden ya, intinya itu aksiden, kualitas ya, terkait dengan kualitas yang tadi. Kalau yang sekarang ini wal asya'u perkara hal ihwal alatilaha yang padanya ini berat ini lahanya, inilah kalau tadi di fi ya, ini laha li ya. Tadi fi sekarang li. Untuk apa? Ini final ya li. Tujadu al asamu jisim-jisim itu mengada hiya al ghoyat itu adalah tujuan-tujuan wal aghrad sama tujuan juga allatilaha yang padanya untuknya tu'malu jisim-jisim itu dipekerjakan, dioperasikan. Mithlu atsaub fa innahu umilal yulbas ya, seperti baju dia diselenggarakan apa? Liyulbas untuk dipakai, dibab. Wasaifu pedang liuqatila bihi al-adwa untuk membunuh musuh. Wasariru dipan atau rancang liyattaqi bihi untuk berlindung, seseorang berlindung bihi dengan sarir, dengan dipan itu nadawatal ardi, dari nadawah itu basah, dari basahnya bumi, tanah ya. Auli syai'in ghairi dzalika atau untuk perkara selain daripada itu. Mimma yu'malu as-sariru li ajli, di mana dipan itu digunakan untuknya. Wazujaju kaca liyahtariza fihi untuk menjaga di dalam zujaj itu mala yu'manu sesuatu yang tidak aman ayyashfaha untuk meminum siapa ghairuhu minal awan ayyushfaha ghairuhu untuk diminum apa selainnya minal awani dari bejana-bejana. Ini yang dibahas di paragraf ini tentang sebab final ya. Bahwa ada perkara-perkara yang menjadi tujuan bagi jisim-jisim itu ya. Ini juga dibahas oleh ilmu tabi'i. Yaitu apa? Contohnya tadi, baju untuk dipakai, dikenakan, menutup aurat. Wasayf pedang untuk membunuh musuh, dipan untuk berlindung dari ya kita pakai ranjang agar tidak paru-paru basah misalnya gitu kan. Kemudian juga kalau zujaj ini maksudnya apa nih, perbandingannya antara zujaj dengan awani bejana. Artinya dengan kaca itu dia bisa mengamankan sesuatu yang tidak aman di bejana. Apa kira-kira Mas? Apa kelebihan kaca dibanding bejana yang terbuat dari tanah liat? Apa kira-kira? Enggak dong. Apa Mas kira-kira? Sebenarnya itu apa gunanya kaca sih? Dibanding tadi ya. Kan orang zaman dulu kan pakainya apa gerabah ya. Gerabah itu kan bukan kaca kan? Apa kira-kira? Apa yang lebih aman, lebih awet? Masa sih? Apa Mas kira-kira Mas?
Kaca bisa mengamankan apa? Bisa apa Mas? Dibandingkan bejana lain. Ya bayangannya kan zaman itu kan gerabah kan. Tadi kayak apa namanya? Apa kelebihannya dari ini? Lebih aman. Mungkin kalau ditaruh di kaca itu misalkan air tuh nggak cepat rusak gitu. Sama aja dong bejana. Sama. Syafafnya ya? Ini produksinya lebih masal kaca gitu. Kalau gerabah kan susah buat. Iya, Man. Produksi masal pembuat. Masa sih? Iya. Kalau yang saya kebayang mungkin ini karena syafafnya mungkin. Syafaf itu tadi bening, kan? Yang keunggulan kaca daripada gerabah lain kan kebeningan ya kan? Apa kira-kira keuntungan dari beningnya sesuatu bagi sesuatu yang diminum? Merasa aman mungkin. Lebih bisa dibedakan mungkin ya? Iya. Ya kan? Nah gitu kan? Oh ini minuman apa nih? Kopi misalnya gitu dan seterusnya. Misalnya ini racun gitu kan? Mungkin, ya lah. Atau ini alasannya apa? Lanjut Mas. Wa ammal ghayata. Aliyatu Mas. Mubtada Mas. Oh. Wa Apa, ammal apa kalau mubtada bahasa Maduranya apa kalau ini? tining. Dinding. Tining. Dinding, oke. Wa ammal ghayatu wal aghradu allati laha tujadu Rodu. al-a'radu allati kiwamuha fil ajsami as-sinaiyati famislu Soqalu thawbi. suqalus saubi liyatajammala bihi. Oke. Wabarikus Saifi. Liyar hibal adawa. Adua. Wa naqshus sariri. Oke. Liyuhsina bihi Mangdorohu. Wa isfafu az-zujaji liyakuna ma yuj'alu fihi mar'iyan. Oh iya benar nih poinnya di sini. Ini terkait dengan sebab-sebab final ya atau sebab-sebab tentang tujuan ya. Wa amal ghayatu wal aghradu, adapun tujuan allatilaha yang baginya tujadul a'radu terdapat apa aksiden allati kiwamuha fil ajsami as-sinaiyati, yang mana aksiden itu terdapat di dalam jisim-jisim artifisial. Famithlu soqalu thawbi, contohnya halus atau mengkilapnya baju, liyatajammala bihi, untuk memperganteng diri ya kan, mengindahkan untuk lebih indah dengannya ya kan. Halus, baju yang lebih halus, lebih mengkilap misalnya, itu bisa tajammul untuk keindahan. Wabarikus saif, kilau pedang yang mengkilat, sreng gitu kan. Yarhiba ala dua, untuk menakut-nakuti musuh, seolah-olah kan pedang yang mengkilat itu kan tajam sekali. Wah, menakutkan. Wa naqsyus syarir, ukiran di dipan atau ranjang, liusina biha mangdorohu, hampir sama dengan yang tadi, baju. Supaya pemandangannya itu bagus, indah dipandang, nikmat dipandang. Wa isfafuz zujaji, adapun beningnya gelas, beningnya kaca, liyakuna, supaya ada mayuj'alu fihi, sesuatu yang diletakkan pada kaca itu mar'iyan, dapat dilihat. Nah ini berarti benar yang tadi ya, alasan liyu'man itu karena mar'iyan. Ini contoh sebab-sebab final dari aksiden-aksiden yang terdapat di Sinaiyah. Ini sebagai bukti nih Mas, bahwa yang paragraf tadi Ajsam atau Bi'iyah itu Sinaiyah seharusnya. Bawa pulpen nggak Mas?
Ini ada beberapa kata yang keliru ini, apa yang tadi? Ini yang atas ini sinaiyah seharusnya tobiiyah. Kemudian yang ini seharusnya sinaiyah malah tobiiyah. Kitabnya filsuf kita editnya. Iya, kemungkinan ini salah cetak. Ini seharusnya tobiiyah yang atas. Tobiiyah yang baris 2 itu, Mas. Kalau di kitab tadi wadzalika ana alsam as-sinaiyah itu seharusnya wadzalika ana alsam at-tabiiyah tujadu fiha umurun qiwamu bil alsam as-sinaiyah ya. Oke. Kemudian walati qiwamu fi paragraf yang kedua di halaman 68 ini seharusnya sinaiyah. Sinaiyah. Kemudian apa tadi? Selanjutnya apa? Iya betul, itu sebagai contoh. Oke. Sepertinya sih cukup sampai itu aja. Ini yang pertama tadi terkait dengan yang paragraf kedua itu terkait dengan kualitas apa namanya? Kausalitas ya, aksiden yang sifatnya kualitas. Kemudian paragraf yang ketiga dan yang keempat yang terkait sebab final baik di jisim sinaiyah ataupun yang artifis. Utamanya ini sinaiyah tapi ya. Ini masih sinaiyah. Oke. Udah lewat ini pas 1 jam sih. Ada yang bertanyakan sampai sini? Cukup ya. Terima kasih. Masih agak panjang ini, tapi tidak mungkin kita habiskan hari ini. Mabok juga saya nanti, ya kan? Kita lanjutkan ya, semoga paling tidak berarti ini bisa 2 pertemuan lagi nih untuk saya tuh bahas fisika itu ada rumus-rumus gitu. Enggak. Ternyata bahas dasarnya gitu ya. Ini filosofinya, Mas. Filosofi. Ini kan karena Al-Farabi itu filsuf, jadi ini membahas memang dasar-dasarnya. Jisim apa? Kayak tadi kan. Hal ini yang tidak dibahas oleh orang fisika sendiri, Mas. Nggak dibahas, nggak bakal. Jadi memang apa gunanya filsafat? Filsafat itu membahas yang nggak dibahas oleh orang lain memang. Nggak dibahas tuh, Mas. Iya benar. Misalnya gini, kalau misalnya Mas Danis hukum kan ya? Hukum atau politik kamu? Hukum kan? Orang hukum itu kan yang dibahas utamanya apa? Kalau sudah sampai ke tataran real. Pasal-pasal kan? Nah, iya kan biasanya gitu kan? Melanggar pasal berapa ini? Kan gitu kan? Hukumnya apa? Ya kan? Kan gitu utamanya gitu kan? Kalau misalnya melanggar itu bisa nggak dia? Kan gitu kan? Tapi tidak akan dibahas. Kalau misalnya orang hukum membahas soal sebenarnya hukum itu apa? Ini ada hukum ini semua itu untuk apa? Keadilan misalnya. Keadilan itu apa? Nah itu filsafat. Sama dengan ini tadi. Ilmu alam itu kan kemana-mana itu, Mas. Pasti rumus macam-macam. Nggak bakal dibahas orang filsuf. Karena itu urusannya ilmuwan. Filsuf akan bahasnya misalnya alam. Alam itu apa? Gitu, Mas. Alami itu apa? Gitu, Mas. Yang dibahas oleh ilmu alam itu apa? Oh, jisim. Jisim itu apa? Bagi orang-orang ilmu alam itu ya, kalau dia membahas ini, dia filsuf pasti. Dia pasti akan sampai filsuf. Tapi kalau ilmuwan alam sendiri nggak akan bahas ke situ-situ. Nah tadi kan ketika Stephen Hawking, misalnya contoh ya fisikawan itu kan, Stephen Hawking udah membahas soal kemana-mana jadi kayak filsuf dia. Tapi ketika sampai ke batas filsafat dikejar sama orang-orang filsafat, dan itu nanti ya dia pasti akan keteteran juga dia. Tadi karena udah masuk ke ranahnya yang bukan ranahnya dia lagi. Kan dia bilang di buku dia, saya lupa. Yang dia mengatakan the death of philosophy, dia filsafat itu udah mati kata dia gitu. Itu ya kemudian dikejar sama para filsuf. Ya dia mengagungkan ilmu alam dalam hal itu. Ya dikejar di titik mana yang dimaksud apa? Matinya gara-gara apa? Gitu kan. Dikejar keteteran juga dia karena sudah masuk ke ranah yang beda. Sama dengan yang kemarin mekanika, Mas, ya kan? Yang dibahas sepertinya dasar itu, tapi memang nggak dibahas oleh orang-orang mekanik sendiri itu. Anak-anak teknik larinya kemana-mana kan?
Iya, kayak membahas lebih yang sebelum dibahas dasar-dasarnya gitu, kayak Betul. pengertiannya ini Iya. mekanika itu sebenarnya apa gitu. Betul, iya. Sehingga ini orang apa ya? Memang filsafat itu apa ya? Berhenti sejenak, mundur sejenak sebenarnya. Agak mundur sejenak. Nanti kemudian ini kita mau larinya kemana, gitu loh mas. Sementara ilmuwan yang lain itu kan tinggal menjalankan, gitu. Tapi ini sebenarnya ini kita berangkatnya dari mana, kita mau kemana itu kadang nggak tahu. Jadi fungsi filsafat itu sebenarnya tadi memberitahu dasar, memberitahu tujuan. Nanti ini perjalanan kita sebenarnya itu ada apa? Iya, value-nya apa, bener apa tidak, saya gitu mas. Ada hal-hal yang apa melanggar norma atau tidak misalnya gitu. Nah bangsa ilmuwan kan nggak bahas itu mas. Misalnya gini. Tadi yang kita bahas cloning misalnya tadi ya Mas Fawaid bahas cloning, ilmuwan nggak akan bahas itu. Yang penting bisa cloning nggak kita, kan itu kan yang dibahas oleh ilmuwan gitu mas. Cloning itu tekniknya gimana? Sebab akibatnya juga nggak bakalan dibahas. Nggak akan dibahas. Dia akan mengcloning caranya gimana, ya kan? Tapi ketika orang yang mau mengcloning itu bahas ini itu efeknya apa, ini kemaslahatan atau justru kemudorotan, filsafat tuh mas nanti. Gitu, paham ya sampai sini ya. Jadi masing-masing memang sama-sama membutuhkan ilmu tanpa filsafat ya nanti dia hanya kayak rutinitas yang tidak tahu juntrungannya kemana. Filsafat saja tanpa ilmu ya hanya dasar-dasar aja tidak berkembang gitu. Filsafat itu pengibaratannya kayak ibu gitu mas. Makanya dia ibu ilmu pengetahuan. Nah anak-anaknya seperti ini nih anak-anaknya kan udah berkembang kemana-mana. Tapi cepat atau lambat itu anak kan akan balik lagi ke orang tua itu. Nah situ. Ketika ada hal-hal yang di luar pembahasannya tapi kemudian oh ini perlu dibahas nih. Cloning itu boleh nggak? Saya gitu kan. Agama nanti juga masuk juga itu. Agama dalam hal ini etika masuknya ke kayak filsafat etika sebenarnya. Filsafat itu berputar di itu ya, tiga ontologi, epistemologi dan aksiologi. Iya. Apa? Kalau ontologi itu apa nanya? Ini apa? Kalau epistemologi tentang pengetahuannya, kita tahu ini dari mana? Metode untuk mengetahuinya seperti apa? Gitu kan. Kalau aksiologi ini nilainya apa? Untuk apa ini? Gitu kan. Nah, ilmu apapun biasanya harus menanyakan itu. Ketika ilmu apapun menanyakan tiga hal itu, dia sedang berfilsafat. Makanya filsafat ilmu jadi banyak. Setiap ilmu pasti ada filsafat ilmunya. Ada filsafat hukum kan? Ya pasti. Politik ada filsafat politik. Kalau di apa namanya, Mas di teknik filsafat ilmu pasti ada filsafat ilmunya. Filsafat ilmunya pasti ada. Pasti belajar filsafat ilmu. Filsafat mesin ada ya benar. Filsafat teknologi mas. Filsafat teknologi ada. Itu kan kayak misalnya Heidegger itu kan bahas soal teknologi, ya kan? Heidegger itu sebagai contoh dia membahas soal teknologi. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih atas atensinya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.